Cara mudah mengobati segala macam penyakit dengan ayat-ayat Al-Quran. Kuncinya adalah doa pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi beberapa permintaan dari jamaah atau subscriber atau komentator di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center tentang berobat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, berobat dari segala macam jenis penyakit, baik untuk mengobati diri sendiri maupun mengobati orang lain. Maka ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya seluruh ayat Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat, seluruhnya. Tetapi di dalam beberapa hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila beliau sakit, maka beliau sering membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat itu 3 surat ya, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu disebut al-mu'awwidzat. Yaitu Rasulullah SAW membacanya di dalam kedua telapak tangan beliau. Membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri al-fatihi wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian membaca An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditiupkan di telapak tangannya. Kemudian diludahkan 3 kali, kemudian diusapkan mulai dari kepala, wajah, telinga, kemudian leher, pundak, tangan, dada, kaki sampai ke bawah. Kemudian diulang lagi sebanyak 3 kali. Tetapi intinya ada salah satu doa yang kita gunakan untuk tawasul ya, tawasul. Jadi ada kuncinya adalah doa pendek ini, yaitu tatkala kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon obat dan kesembuhan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran Karim, maka setelah kita membaca misalnya surat Al-Fatihah, misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, misalnya Al-Ikhlas, An-Nas atau yang lain-lain lah, jangan lupa setelah membaca surat-surat tersebut kita membaca doa. Kalau tidak membaca doa ya kurang afdol, karena kunci rahasianya di sini nih. Contoh, lihat di dalam layar kaca video, Allahumma bifadli suratil fatihati, begitu. Allahumma bifadli suratil fatihati. Ini contoh kalau kita berdoanya menggunakan surat Al-Fatihah. Misalnya kalau kita nih menengok orang yang sakit, kemudian kita ingin mengobatinya, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Ingat, baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah selesai 7 kali kita membaca doa Allahumma bifadli suratil fatihati. Ya Allah, dengan fadilahnya surat Al-Fatihah, inna nas'aluka dawaan wa syifaan. Inna nas'aluka dawaan wa syifaan. Inna, sesungguhnya kami, nas'alu, yaitu meminta oleh kami kepadamu, dawaan, pada obat, wasyifaan, dan penyembuh, ala jamil amrodi, atas seluruh penyakit, fi badani, kalau di dalam badannya sendiri ya fi badani. Kalau seandainya mengobati orang lain, cowok nih laki-laki, fi badanihi ya, makanya situ dikasih garis miring. Kalau di badan sendiri fi badani, panjang.
Kalau badannya orang lain cowok, fi badanihi. Kalau badannya orang lain cewek, fi badaniha. Begitu ya. Contohnya begini kalau untuk diri sendiri. Allahumma bifadli suratil fatihati inna nas'aluka tawaan wa shifaan ala jami'il amradi fi badani. Begitu. Kalau untuk cowok mengobati orang lain, Allahumma bifadli suratil fatihati inna nas'aluka tawaan wa shifaan ala jami'il amradi fi badanihi. Itu kalau cowok. Kalau cewek, Allahumma bifadli suratil fatihati inna nas'aluka tawaan wa shifaan ala jamil amradi fi badaniha. Ini contohnya kalau kita berdoa memohon kesembuhan, obat kesembuhan kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat syifa ya, surat syifa, surat penyembuh. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan al-mu'awwidzat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka contoh doanya sebagaimana yang nomor 2 yang di bawah itu. Allahumma bifadlil mu'awwidzati. Allahumma bifadlil mu'awwidzati. Jadi kalau misalnya kita berdoanya memohon obat penyembuh kepada Allah dengan surat Al-Fatihah ya, Allahumma bifadli suratil Fatihati. Kalau misalnya kita berdoa memohon obat kesembuhannya dengan menggunakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka doanya seperti nomor 2 itu Allahumma bifadlil mu'awwidzati. Jadi inti kunci kata kuncinya adalah bifadli, dengan fadilah, dengan keutamaan. Allahumma bifadli titik-titik begitu. Allahumma bifadlil mu'awwidzati inna nas'aluka tawaan wa shifaan ala jamil amradi fi badani. Kalau badan sendiri, fi badani dalam badanku. Kalau untuk mengobati orang ya fi badanihi, kalau orangnya cowok, lelaki fi badanihi. Kalau cewek fi badaniha. Jadi intinya perhatikan nomor 1 dan nomor 2, Allahumma bifadli. Sama tuh, Allahumma bifadli. Kalau seandainya misalnya kita berdoanya hanya menggunakan surat Al-Fatihah atau hanya basmalah saja misalnya, hanya basmalah, ya jangan lupa Allahumma bifadli titik-titik, berarti bifadli bismillahirrahmanirrahim, begitu caranya. Kalau kita misalnya menggunakan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya disebut Allahumma bifadli bihadil ayatil karimah misalnya begitu. Pokoknya intinya jangan lupa menyebut bifadli, dengan fadilah, dengan keagungan, dengan anugerah. Kalau dengan fadilahnya surat Fatihah ya bifadli surat Al-Fatihati. Kalau seandainya menggunakan Al-Ikhlas saja ya bifadli surat Al-Ikhlas. Kalau misalnya Al-Falaq saja ya bifadli surat Al-Falaq. Misalnya kalau An-Nas saja ya bifadli suratin Nas dan seterusnya. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu a'lam.